Rahayu, Rahayu, salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia kepada para pemirsa channel Juru Gede Panji dimanapun Anda berada. Salam damai. Bahasan saya kali ini adalah tentang korupsi. Kenapa korupsi yang sering saya bahas dalam video saya ini menjadi punya nilai tertentu saat ini? Ya, saya ingin sampaikan bahwa dalam 1 minggu terakhir ini, saudara-saudara, di layar kaca kita, baik di media sosial, di televisi, stasiun televisi, atau berita-berita lainnya, betapa ada, kalau tidak salah ada 3 kali kasus OTT yang melibatkan oknum-oknum PJ, pelaksana jabatan atau pejabat, baik itu di tingkat provinsi, gubernur, bupati maupun wali kota. Ada pergeseran, ada pengembangan pelaku, memperbanyak, ada alternatif pelaku lainnya. Spektrumnya sedikit berubah sekarang. Dulu kita sering kenal, beberapa tahun yang lalu, itu pelakunya adalah oknum-oknum pejabat terpilih melalui pemilihan umum atau pilkada. Tetapi sekarang ini dalam 3 hari atau boleh dikatakan 1 minggu belakangan ini justru pelakunya adalah orang-orang, oknum pejabat yang justru dilantik oleh pemerintah khusus untuk menangani alih fungsi antara berhentinya satu jabatan ke jabatan yang lain yang terpilih secara demokrasi melalui pemilu maupun pilkada. Yang lebih aneh lagi adalah begitu gencarnya pemerintahan Presiden Prabowo ini, kita masih ingat dalam 20 hari terakhir pemerintahannya beliau itu puluhan orang digulung karena banyak di antara mereka adalah oknum-oknum aparatur pemerintah yang bekerja di sebuah kementerian yang terlibat dengan judi online, aparatur, dan lain sebagainya. Tapi justru sekarang pelakunya adalah oknum-oknum para pejabat pelaksana dari satu sistem pemerintahan, baik itu kabupaten, wali kota, maupun provinsi. Ada pergeseran. Yang ingin kita tekankan di sini sekarang adalah apa kaitannya mereka dengan nilai kesalehan mereka di dalam menjalankan agama mereka. Ini lucu, ini aneh, dan banyak peneliti, banyak sarjana, banyak para kaum cendekiawan yang fokus kepada masalah tentang korupsi ini sedikit keheranan. Bahkan juru bicara KPK juga pada waktu penangkapan salah satu oknum beberapa hari yang lalu, salah satu oknum pelaku korupsi di sebuah kota di Pulau Sumatera, beliau juga heran. Juru bicaranya menyatakan heran. Ada pergeseran sekarang. Ada pergeseran spektrum korupsi yang dulu biasanya dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah atau sesuatu jabatan yang sudah dimiliki oleh seorang menteri yang berasal dari kepartaian, dari jalur politik. Tapi justru sekarang pelakunya, para oknum ini adalah justru berasal dari pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah yang di atasnya dengan tujuan untuk mengamankan transisi administrasi kepemerintahan dan birokrasi di daerahnya, justru merugikan negara. Tidak sedikit. Miliaran, belasan miliar menjadi sasaran mereka.
Ini baru yang ketahuan. Mohon maaf, saya tidak mengatakan banyak, tetapi bagaimana dengan yang lain? Karena hampir di seluruh Indonesia ini, seluruh negara kita ini, di 38 provinsi ini juga juga ada, juga sedang berjalan pemerintahan yang dilaksanakan oleh PJ yang ditunjuk oleh pemerintah. Saya, sekali lagi saya disclaimer, tidak mengatakan bahwa mereka semua adalah pelakunya. Tidak. Banyak yang baik, banyak yang jujur, banyak yang tulus. Soalnya adalah, lalu kenapa mereka ini? Apa yang menyebabkan naluri dan niat korupsinya begitu besar? Niat-niat untuk menguasai hak, menguasai sesuatu yang seharusnya sepenuhnya menjadi hak rakyat untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, dan untuk kebahagiaan, untuk membiayai segala pembangunan di daerah tersebut selama masa transisi ini menjadi barang jarahan mereka. Ada apa? Mari kita lihat. Satu, para pelakunya pasti orang-orang yang beragama dan pasti orang-orang yang saleh. Dilihat dari namanya, dilihat dari gelarnya, banyak yang bergelar hal-hal yang sudah seharusnya lebih tinggi kedudukannya dari masyarakat biasa. Apa yang mendorong mereka? Para pemirsa, saya berharap dalam channel saya ini kita buat diskusi. Tolong tulis di komen Anda, di-share pada teman-teman Anda. Mari kita bahas sama-sama. Indonesia, negara dengan tingkat religiusitas tertinggi di dunia. 96% lebih penduduk Indonesia adalah penduduk yang religius. Tapi indeks persepsi korupsi Indonesia juga sangat tinggi. 6 besar di dunia, terbesar di Asia. Ini perlu pertanyaan. Ini perlu kita bahas, saudara-saudara. Ini perlu kita renungkan. Saya tidak menyampaikan ini dengan hati yang tenang. Saya menyampaikan ini melalui channel saya dengan hati yang betul-betul menangis. Saya menyampaikan hal ini betul-betul dari dasar hati saya, bahwa ini wajib harus menjadi perhatian kita seluruh anak bangsa negeri ini. Kita tidak boleh membiarkan para garong, para rampok ini menguasai keuangan negeri ini. Kita lihat bagaimana. Berapa besar nilai uang yang dirampok oleh mereka, yang seharusnya ini bisa menjadi biaya, menjadi kos untuk membangun misalnya pelayanan-pelayanan umum, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali negeri yang begini kaya raya, negeri yang begitu hebatnya dalam sumber daya alam. Sumber daya manusianya begitu banyak, 380 juta orang. Tapi sampai hari ini kita masih mengekspor beras, kita masih mengekspor terigu, kita masih mengekspor gula. Ya notabene dulu VOC menjalankan bisnisnya di negeri ini untuk mencari itu semuanya. Mereka menanam gula di Pulau Jawa, di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera. Mereka menanam beras, mereka membuat pemerataan tanah di Jawa Timur misalnya. Mereka menanam beras untuk apa? Untuk kepentingan agar negara-negara jajahan mereka bisa menikmati kemampuan dan ketahanan pangan mereka. Lalu kenapa kita sampai begini? Susu rakyat kita, para peternak kita terbuang, tetapi kita justru mengimpor susu dari negara lain. Berapa juta hektar lahan pertanian di negeri ini yang terserap justru beras-beras impor. Berapa juta hektar lahan-lahan perkebunan tebu di negeri ini yang terserap justru gula-gula dari luar negeri. Ini sayang Budiman dimanapun Anda berada. Mari kita bernegara dengan aktif. Jangan pasif. Mari kita ikut berperan serta dalam mengamankan negeri ini.
Kita dukung program-program Presiden Prabowo untuk menuntaskan dan mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan pangan, hilirisasi, dan sekaligus juga kita ikut menjaga marwah dan martabat bangsa ini agar hasil-hasil negeri ini, hasil-hasil hikmah negeri ini menjadi negeri yang begitu kaya raya, bisa kita nikmati secara merata di tanah air kita. Seluruh warga, 380 juta warga ini masih memerlukan kemakmuran, kesejahteraan. Kita masih memerlukan biaya pendidikan yang lebih murah untuk anak-anak cucu kita. Kita masih memerlukan adanya pemerataan biaya hidup yang tinggi. Tanpa harus menaikkan misalnya PPN 12%. Sekali lagi saya ingin mengatakan, saya tidak menentang ide-ide pemerintah. Tapi mari coba intensifkan dengan cara berbersih-bersih. Dari mulai diri kita, lingkungan-lingkungan terkecil kita, RT, RW, banjar, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi. Menjadilah warga yang aktif. Aktif untuk menjaga hasanah dan kekayaan negeri ini. Bukan dengan cuek. Mari, saya mohon dengan sangat, kita jadikan, tulis di komentar, share ke teman-teman. Kita tanyakan mereka bagaimana. Mari kita buat kajian-kajian. Mari kita buat komentar-komentar. Kita share ini. Karena korupsi negeri ini sudah merupakan penyakit yang akut, penyakit yang kronis. Ingat, 2045 nanti, negeri ini wajib menjadi negeri maju. Tingkat pendapatan per kapitanya minimal, sudah digariskan, minimal di angka $10.000. Tentu kalau kita cuek, tentu kalau kita diam, tentu kalau kita tidak bersuara, maka perbuatan-perbuatan menyimpang seperti korup, maling, garong ini akan tetap berjalan. Karena mereka, para pelakunya, merasa bahwa tidak ada pengawas sosial. Tidak ada yang mengkoreksi perbuatan-perbuatan busuk mereka. Mari kita bicara. Jangan diam. Mari berlaku. Mulai dari diri kita. Mulai awal dari diri kita, rumah tangga kita, lingkungan kita yang terkecil. Kita lakukan hal ini dengan tekad agar negeri ini berhenti disebut negeri paling bermoral namun juga paling korup. Sekian. Rahayu, rahayu, rahayu.